Wah, episode tadi benar-benar kompleks banget ya, benar-benar banyak masalah yang dihadapin, mulai dari pertemuan Aurel, Cynthia, Kenzo Mutiara, ngebahas bagaimana Sandra yang bebas, Ivan yang mengancam Dikta, terus juga ada Marsha yang bilang Dikta pacarnya ke depan Ivan. Pokoknya banyak masalah banget, hingga kerumitan Rianti yang nyari Aditya karena Aditya malah murung di kantornya. Ini bener-bener banyak banget cerita yang dibahas banget di episode tadi. Nah, memang dari semua cerita itu tuh yang paling nyebelin ya Sandra. Mau debat nih, bener-bener Sandra ini bebas mandi, makan makanan enak yang dibikin sama Siti, menikmati kehidupannya, benar-benar memperjualbelikan hukum yang mana ini benar-benar sama sekali bukan contoh yang baik. Dan yang bikin Mimin agak cukup terngiang-ngiang ya dan mikir adalah kenapa Bu Cynthia nggak bilang ya kalau Bu Cynthia tahu mobil Sandra tuh gara-gara Dina gitu loh. Dan juga Bisma kan tinggal bilang. Jadi mobil itu nggak pure dicuri dan nggak dimaling sama orang kan? Ya masa iya ngembaliin mobil yang udah dicuri, kan aneh banget maksudnya gitu loh. Itu bener-bener gak make sense sama sekali. Makanya ini kenapa kok bisa kayak gini. Dan aneh aja ngelihat Bu Cynthia, kok Bu Cynthia malah diem aja gitu ya, gak ngebelain, malah bersifat ya udah kayak bodo amat aja gitu loh. Tapi entahlah apa memang Bu Cynthia sengaja ngomong atau mungkin lupa. Tapi kalau ngeliat Bu Cynthia yang berniat jahat kayaknya enggak sih. Mungkin emang skripnya aja atau jalan ceritanya seperti itu. Makanya tadi kita bisa melihat bagaimana Bu Cynthia yang memilih untuk lebih diem aja. Agak aneh sih sebetulnya, padahal Kenzo tinggal tanya Dina, tinggal tanya Bisma gitu loh. Tapi ya itu tadi nggak berguna juga karena Sandra tuh udah benar-benar ngebeli semua hukum. Makanya Sandra dengan bebasnya keluar. Makanya kan teman-teman tadi lihat ya bagaimana Kenzo menggebrak pintu rumah Sandra, ketemuin Sandra, bahkan sampai bilang ke Siti, izinkan saya masuk, saya tahu Sandra bebas. Padahal Siti di awalnya bilang kalau Siti sama sekali tuh bilang kalau Sandra tuh masih di penjara dan lain sebagainya macamnya. Saking karena Kenzo udah tahu semua informasi dari Bu Cynthia. Ini sih benar-benar nggak masuk akal banget ya, benar-benar nggak masuk akal banget. Tapi itu tadi ya, permasalahan Sandra ini tuh memang bakal kompleks. Seperti yang kita semua ketahui juga, Sandra nih orang yang paling sulit buat dihukum gitu loh ibaratnya. Karena Sandranya pun juga licik dan diberi akal berlebihan, sehingga dia akan dengan sangat gampang untuk melakukan apa yang ia mau. Bener-bener merencanakan apa yang dia suka aja. Makanya kalau kita lihat Sandra senaknya aja kayak tadi, marah-marahin Kenzo Mutiara, bener-bener seenaknya banget. Makanya harapannya semoga setelah ini Kenzo bisa benar-benar nemuin bukti supaya bisa bikin Sandra pun juga di penjara. Memang PR jadi cukup berat ya, karena melawan Sandra ini tuh bukan melawan orang sembarangan. Kita semua tahu Sandra ini tuh ada tipikal orang yang kayak punya link ke semuanya gitu loh. Bahkan polisi aja hanya karena satu berkas bisa dengan mudah percaya. Tadi kita dengar sendiri Bu Cynthia bilang gara-gara CCTV-nya nggak ada. Itu konyol, bener-bener konyol asli deh. Ini salah satu hal yang paling konyol gitu loh. Makanya tapi ya udah, karena semuanya udah terjadi ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang terpenting ke depannya Kenzo dan juga Mutiara pun juga bisa merencanakan sesuatu supaya Sandra pun juga bisa segera dipenjara. Sama kita menunggu hasil tes DNA dari Mutiara dan juga Rianti. Karena mau gimana pun juga itu salah satu hal yang kita tunggu-tunggu teman-teman. At least kalau kita nungguin Rianti sama Mutiara tentang tes DNA-nya itu nggak akan terlalu bikin kita pusing. Tapi kalau kita ngebahas Sandra dengan semua kelakuannya, ini benar-benar gak dimasuk akal banget. Bahkan kita pun juga bisa melihat bagaimana marahnya Kenzo tadi, hingga Mutiara pun juga akhirnya marah juga. Karena mau gimana pun juga Sandra ini tuh bener-bener sekurang ajar itu. Bahkan Bu Cynthia aja tuh sampai gak terima kan melihat Sandra yang bebas gitu aja. Emang gak masuk akal, cuman ya udah gitu loh. Tinggal gimana ke depannya Kenzo bisa betul-betul untuk
bisa membawa masalah ini, bisa membawakan kasus ini kembali kepada pihak kepolisian, supaya pihak kepolisian pun juga mengusut kembali masalah Sandra, biar nggak dibiarin. Karena kalau terus dibiarin, Sandra makin kenakan. Kita pun juga semua tahu. Tadi aja Sandra udah bilang kalau Sandra bakal balas dendam kepada ubur-ubur. Siapa lagi kalau bukan Mutiara? Itu kan udah diniatin banget ya. Bahkan Sandra pun juga bilang kalau Sandra nggak mungkin balas dendam sama Kenzo, karena Sandra yang sayang sama Kenzo. Makanya ini harus benar-benar bisa diperhatikan juga. Dan buat Kenzo pun mungkin sekali-kali harus pakai cara apa ya? Karena kalau kita melihat dan ibaratnya tuh memperhatikan gerak-geriknya dari Sandra, kayaknya Sandra ini jangan cuma di penjara aja. Misalnya harus diperlakukan buruk, diapain kayak mau dijailin, dicurangin atau apa tuh perlu juga. Karena hukuman yang kayak gitu bakal lebih terasa sama Sandranya. Misalnya Sandra jatuhin ke lumpur kayak atau apa, masukin ke kandang sapi kayak atau apa, biar sekalian kotor-kotor gitu. Mungkin ini kayak apa gitu nggak jelas, cuman ya memang Sandra tuh memang harus kayak digituin teman-teman. Karena kalau kita biarin ini aja bisa lolos seenaknya gitu dari penjara, ini kan benar-benar mempermainkan hukum gitu loh. Maksudnya kita mau percaya siapa lagi? Ketika Mutiara aja pun juga udah berpasrah menyerah, bahkan udah mas, kalau Mbak Sandra kayak gitu kita serahin aja sama Tuhan. Ya terus buat apa dong ada hukum? Itu kan nggak pantas sebetulnya keluar dari mulut Mutiara. Tapi Mutiara punya alasan ngomong kayak gitu, karena Mutiara capek. Mutiara tahu ngadepin Sandra ini nggak ubahnya sama ngobrol sama tembok. Capek, ngabisin tenaga, buang-buang waktu, nggak ada untungnya, nggak ada ujungnya, yang mana pasti cuma bikin capek doang. Makanya mudah-mudahan aja Kenzo dan Mutiara pun punya beberapa strategi untuk bisa betul-betul menghancurkan Sandra juga. Ya agak kesel ya lihat Sandra tadi makan enak, bisa sehappy itu, bahkan dengan pura-pura nangis depan Kenzo dan juga Mutiara tuh nyebelin sih. Emang ratu drama banget lah ibaratnya. Tapi ya udah, mau gimana pun juga semua udah terjadi. Tinggal gimana ya Kenzo dan Mutiara tetap bisa berusaha juga. Plus di samping itu tentu kita tinggal tunggu nih gimana nasib dari tentu saja status tes DNA dari Rianti maupun juga Mutiara, yang udah pasti kita tunggu-tunggu banget. Mimin yakin semua hasilnya pasti bakal positif, bakal cocok, karena mau gimana pun juga Rianti dan juga Mutiara ini memang adalah ibu dan juga anak kandung, dan Rianti sudah mengambil sampel yang benar. Mudah-mudahan aja itu bisa menutupi semua rasa kesal kita kepada Sandra yang kita semua tahu nggak akan berujung. Lihat aja gimana whole package Sandra di episode tadi, ngeri sih, seenaknya banget, marah-marah, bener-bener aduh. Tapi yang bisa dipungkiri sih episode tadi benar-benar kompleks ya. Bagaimana Aditya yang dengan migrennya, Kayla pun juga sampai nggak tahu gimana buat katasin Aditya yang nggak mau makan dan sebagainya macamnya. Semua masalah benar-benar dibahas banget tuh di episode tadi. Makanya mudah-mudahan aja kita bisa betul-betul melihat salah satu permasalahan bisa beres, Sandra pun juga bisa dipenjara lagi, dan gimana pun juga kita bisa benar-benar menyaksikan kalau pada akhirnya Mutiara ini sama-sama tahu Rianti ini adalah ibu kandungnya setelah hasil tes DNA nanti. Ini memang cukup ribet, cukup gimana, tapi yang jelas ini bakalan seru banget. Wah, ini sih udah benar-benar gak sabar ya untuk nunggu episode besok karena bakalan seru banget. Dan yang pastinya, tenang teman-teman, urusan Sandra, Kenzo dan Mutiara udah menyiapkan beberapa hal yang pastinya sebuah kejutan. Dan untuk Mas Rianti dan Mutiara tenang, itu hasilnya DNA bakal positif. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.